Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita ketemu lagi di channel Adia Badrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberuntungan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer dengan tema bersiaplah akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Dan nggak bosan-bosan saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang nantinya sewaktu-waktu bisa berubah. Dan juga bacaan ini hanya sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua. Atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap saja ini sebuah hiburan atau motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Untuk Cancer, kita sapu dulu kartunya. Bersiaplah akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa segera terwujud. Dan saya ingatkan kembali untuk yang tidak resonate, untuk yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Energi ini bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Namun di sini tidak bisa 100% sama ya. Karena ini energi banyak orang. Oke. Di sini ada manifestation. Oke. Ada protect your dream. Motivation. Dan di sini ada look in book. Oke, untuk Cancer. Di sini ada look in book. Sepertinya saat ini kamu harus segera belajar, mencoba membuka mata, mata hatimu lebih terbuka, dan mencoba untuk melihat dan merasakan akan ada keajaiban untuk kamu bisa mewujudkan semua harapan dan keimpian kamu. Mungkin bahkan di saat kamu hampir putus asa atau menyerah, karena mungkin kamu pernah berada di keadaan hampir putus asa atau menyerah dengan keadaan ya. Kamu merasa mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mampu mewujudkan semua harapan dan keinginanmu karena kamu merasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak yakin terhadap diri kamu sendiri. Dan disinilah saat kamu merasa tidak bisa atau tidak bisa melakukan apa-apa, maka di sini keajaiban akan ada untuk kamu, sesuatu yang kamu rasa mungkin tidak mungkin bagi kamu rasa mungkin tidak mungkin kamu bisa mewujudkannya, ternyata kamu bisa mewujudkannya. Semua itu bisa saja terjadi ya, keajaiban akan ada untuk kamu. Artinya di sini kamu harus tetap belajar menggali potensi di diri kamu karena yakin setiap orang pasti memiliki potensi. Setiap orang yang mempunyai mimpi, mempunyai harapan, keinginan, dia akan mempunyai kekuatan untuk bisa mewujudkannya asal dia mau terus berjuang dan terus belajar dan terus berusaha untuk bisa menggapai semua itu. Oke. Dan pastinya akan ada keajaiban untuk kamu bisa meraih setiap keinginan dan harapan kamu nantinya. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di saat kamu terus berjuang. Oke. Jangan pernah berhenti untuk melangkah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Meskipun memang tidak akan mudah ya, tidak akan mudah untuk mencapai semua itu, tetap akan ada banyak halangan, banyak hambatan yang mungkin bisa membuat kamu berpikir takut atau berpikir untuk nggak bisa, kamu menyerah atau mungkin berhenti untuk berjuang.
Namun teruslah bertahan, kamu harus terus bertahan, mencoba untuk menggali terus potensi kemampuan di dirimu, lebih belajar lagi. Kamu harus bisa melewati proses-proses itu. Karena di saat kamu telah bisa meraih semua harapan dan impianmu, maka proses-proses itulah yang nantinya yang akan membuat kamu lega, membuat kamu tersenyum. Proses itulah yang membuat kamu lebih kuat lagi ke depannya. Oke? Itu kamu harus lebih menggali lagi potensi di dirimu, karena yakin setiap orang yang punya keinginan, mempunyai harapan, dia pasti akan bisa mewujudkannya. Dan di sini ada manifestation. Okay. Karena apapun yang kamu harapkan, keinginan, impian kamu, semua itu harus kamu wujudkan. Semua itu tidak hanya ada di dalam pikiran kamu dan hati kamu, namun semua harapan itu, keinginan kamu harus kamu perjuangkan. Kamu dipaksa untuk segera melakukan sesuatu, menggali lagi potensi di dirimu, segera melakukan sesuatu, karena saatnya sekarang kamu harus mulai berjuang, jangan tunda lagi. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Wujudkan segera satu persatu harapan dan keinginanmu. Cobalah untuk membuat prioritas utama di dalam kehidupanmu. Apa sebenarnya yang paling kamu butuhkan? Apa yang paling kamu inginkan? Dan buatlah rencana-rencana itu untuk segera bertindak dan merealisasikan setiap keinginanmu. Oke? Karena keinginan dan harapan itu memang harus diperjuangkan. Jangan hanya ada di dalam pikiran dan hati kamu. Kamu harus mencoba untuk mewujudkannya, dan teruslah berjuang tentang apapun nanti hasil yang akan kamu dapatkan ya. Nantinya, karena bisa saja hasilnya lebih besar dari harapan yang kamu punya, lebih besar dari mimpi-mimpi yang kamu miliki. Jadi bermimpilah yang besar, punyalah harapan yang besar, dan berjuanglah untuk mewujudkannya. Oke? Dan pastikan lakukan semua perjuangan itu dengan hati yang ikhlas, hati yang bahagia. Dan di saat kamu sudah mampu melakukannya dengan hati yang bahagia, ikhlas, mencintai apa yang sudah kamu kerjakan, maka semua akan berjalan dengan baik. Jalanmu akan dipermudah karena ada niat baik yang kamu lakukan di situ. Oke? Dan di sini ada protect your dream. Karena di sini kamu harus bisa melindungi setiap apapun yang kamu inginkan, harapan kamu, dengan cara kamu berjuang untuk bisa mewujudkannya. Kamu harus terus mempunyai harapan, harus mempunyai keinginan di dalam hidup, mungkin tentang memiliki kesuksesan. Kamu ingin memiliki harta benda yang memang selama ini kamu inginkan, mobil baru, rumah baru, hutang-hutang kamu lunas, kamu pengen semua yang terbaik ya di hidup kamu. Kamu ingin semua beban pikiran kamu hilang, sukses dalam karir, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga kamu, atau impian kamu tentang sukses membahagiakan diri sendiri atau orang-orang yang kamu sayangi. Kamu memiliki keinginan untuk bisa pastinya memiliki masa depan ya. Setiap orang akan berkeinginan, mempunyai harapan untuk memiliki masa depan yang cerah, finansial yang baik, pekerjaan yang baik. Tentang apapun itu, atau mungkin ada yang sedang berharap mungkin segera menikah, menemukan jodohnya, apapun tentang keinginanmu. Namun di sini kamu harus terus bisa belajar atau bisa mengetahui bagaimana cara kamu untuk bisa meraih semua harapan dan keinginan kamu. Kembali lagi kamu harus bisa memprioritaskan apa keinginan utama di dalam kehidupan kamu, apa kebutuhan yang paling prinsip di hidup kamu, apa yang harus awalnya kamu wujudkan. Oke? Pastinya teruslah bermimpi dan berusahalah untuk mewujudkannya. Jadikan semua keinginan dan harapan itu sebagai motivasi, sebagai semangat kamu untuk terus berjuang mewujudkan semuanya. Karena pasti akan ada jalan untuk kamu selagi niat kamu baik, untuk membahagiakan diri kamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, tentang semua kebaikan di dalam kehidupan kamu, maka dengan perjuangan semua akan bisa kamu wujudkan. Dan di sini ada motivation,
Karena mungkin kamu pernah merasa ada awalnya dulu saat kamu mungkin merasa hilang kepercayaan diri, kamu merasa tidak sanggup melakukan apa-apa, kamu merasa bingung harus mulai dari mana, banyak hal yang menghantui, yang meracuni pikiranmu tentang takut untuk bermimpi, takut untuk memiliki harapan karena kamu takut tidak bisa mewujudkannya. Oke. Namun saatnya sekarang kamu harus timbulkan rasa semangat di dirimu, tumbuhkan rasa kepercayaan dirimu, temukan rasa kepercayaan dirimu yang telah hilang. Kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa menemukan potensi di dirimu untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan di dalam kehidupan kamu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Apapun keadaan yang kamu lewati, tetaplah bertahan untuk semua itu. Oke, tetaplah bertahan. Meskipun prosesnya tidak akan mudah kamu lewati, kamu harus tetap tumbuhkan rasa semangat di dirimu untuk kamu bisa mencapai harapan dan keinginanmu. Temukan kembali rasa percaya di dirimu, karena yakin setiap apapun yang kamu inginkan, harapan, jadikan itu sebagai dorongan di dalam hatimu untuk segera bisa mewujudkannya. Meskipun kamu harus berjuang, meskipun mungkin tidak akan semua bisa kamu wujudkan, setidaknya satu persatu kamu bisa mewujudkan. Oke, dan yakin akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu. Keajaiban itu bisa tentang jalanmu dipermudah untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan, dipermudah untuk bisa buka usaha, atau dipermudah jalannya datang jodohmu dengan mudah. Apapun itu, keajaiban bisa saja datang ya, kamu harus yakin. Oke. Kita lanjut untuk Cancer. Oke, di sini ada Nine of Wands, ada Eight of Swords, di sini ada Page of Pentacles, dan di sini ada the Chariot. Oke, dan di bottom of the deck kita ada the World. Oke. Dan zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau yang berdiri dengan kamu saat ini ada Aries, Leo, dan Sagittarius, ada Gemini, Libra, dan Aquarius, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan seandainya zodiak kamu tidak ada di sini, tapi cerita ini masuk ke dalam kehidupanmu, berarti ini resonate untuk kamu ya. Dan di sini ada the World, dan di sini sepertinya kamu harus mulai berani ya. Berani untuk segera memulai sesuatu, berani untuk melangkah, tumbuhkan rasa kepercayaan diri, harus optimis, mulai melakukan perjalanan di hidupmu. Oke? Artinya perjalanan, perjuangan untuk bisa meraih semua harapan dan keinginanmu tentang apapun dalam kehidupanmu, tentang memiliki hubungan yang baik, memiliki pasangan yang baik, tentang finansial yang baik, harapan memiliki usaha yang mungkin kamu impikan selama ini, memiliki pekerjaan yang baik, tentang apapun itu, semua tentang kebahagiaanmu, apapun yang kamu inginkan dan harapan. Namun di sini kamu harus optimis, harus berani ya. Kamu nggak boleh takut, kamu harus bisa menaklukkan dunia. Kamu harus bisa berani melangkah untuk setiap apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu perjuangkan tentang mendapatkan seseorang yang pantas untuk kamu. Kamu harus berani untuk itu. Kamu tidak boleh takut dalam melangkah ya. Oke. Kamu harus berani melangkah, berani memutuskan sesuatu hal, berani mengambil resiko untuk setiap keputusan yang kamu ambil. Kamu harus optimis untuk bisa mewujudkan semua harapan itu. Kamu harus optimis tentang harapan. Namun untuk semua itu kamu perlu berhati-hati, tetap berhati-hati untuk setiap keputusan yang kamu ambil ya, setiap langkah yang kamu ambil, karena jangan pernah kamu salah langkah.
Kamu harus tetap berhati-hati dalam keputusan yang kamu ambil karena tetap akan ada resiko, langkah-langkahmu tetap akan ada hambatan, ada halangan. Jadi untuk itu kamu harus bisa berhati-hati untuk semua yang kamu putuskan, semua yang kamu pilih. Jangan sampai kamu jatuh lagi. Mungkin kamu awalnya pernah mengalami kegagalan atau keterpurukan. Artinya di sini kamu lebih berhati-hati dalam kehidupan, memilih seseorang dalam kehidupan kamu juga harus berhati-hati ya. Dalam bisnis atau usaha, oke, dalam partner kerja, kamu harus berhati-hati untuk semua itu karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun kita hanya bisa berhati-hati ya dan melakukan yang terbaik pastinya untuk kehidupan kita. Dan pastinya kamu harus terus melangkah, jangan pernah takut untuk berani melangkah untuk ke depannya untuk bisa mewujudkan setiap harapan dan keinginan kamu. Dan di sini ada Nine of Wands dan Eight of Swords, oke. Karena kamu di sini banyak hal yang harus kamu pelajari, banyak hal yang harus kamu perbaiki, mungkin tentang finansial kamu yang mungkin sedang sulit, oke, atau mungkin usaha kamu yang saat ini sedang menghadapi banyak kendala ya, pekerjaan yang sedang rumit, tentang apapun dalam kehidupan kamu, bisa saja hubungan asmara atau hubungan rumah tangga kamu sedang tidak baik-baik saja. Banyak hal mungkin, banyak permasalahan yang ada di hidup kamu. Jadi untuk itu kamu harus tahu apa penyebab dari semua itu terjadi dan bagaimana solusinya. Kamu harus segera menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke? Kamu harus fokus terhadap penyelesaiannya, tapi tidak fokus terhadap masalahnya. Kamu harus yakin memang akan ada permasalahan di dalam hidup, namun di sini kamu harus fokus terhadap solusinya. Bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki semua keadaan, segera temukan jalan, solusi untuk semua itu. Kamu harus mulai berpikir bagaimana cara kembali memperbaiki semua yang telah hancur mungkin bisa saja usaha atau rumah tangga atau hubungan kamu telah hancur, bisa saja ya. Jadi kamu di sini untuk lebih introspeksi diri, mengevaluasi diri untuk semua yang telah terjadi di kehidupanmu. Oke. Bisa tentang hubungan, finansial, ekonomi yang terpuruk, dan semua itu akan berimbas dengan kehidupan kamu nantinya. Oke. Jadi di sini kamu harus lebih belajar lagi, lebih mengetahui apa penyebab dari semua itu agar kamu tidak mengulangi hal yang sama nantinya. Dan di sini ada Eight of Swords. Dan yakin akan ada peluang untuk kamu. Kamu akan bisa memperbaiki, membenahi semua itu, membenahi semua keadaan kamu, finansial kamu, karena kamu sudah mulai mengintrospeksi diri. Kamu sudah mulai belajar dari setiap kesalahan kamu di sini. Nah, akhirnya kamu akan bisa menemukan peluang atau menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang kamu miliki saat ini agar kedepannya hidup kamu jadi lebih baik lagi. Dan pastinya akan ada waktu atau saat yang kamu merasa semua itu ternyata itu adalah bagian dari hidup kamu. Permasalahan-permasalahan itu memang akan ada di hidup kamu, oke? Kamu akan menyadari semua itu. Jadi untuk ini kamu lebih merasa menerima, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ya, dan tetap menemukan solusi, berusaha untuk menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang ada di hidup kamu dan memperbaiki semua keadaan itu. Dan pada akhirnya memang semua keadaan akan mulai membaik ya. Karena tidak mungkin keadaan itu kamu nggak bisa larut dalam keadaan seperti itu. Kamu harus mencoba melihat peluang, memperbaiki semua itu. Dan teruslah berjuang dan jangan pernah berhenti, oke? Temukan solusi dan teruslah memperbaiki semua keadaan di hidup kamu agar kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan di dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada Page of Pentacles dan The Chariot. Dan di sini kamu akan mendapatkan keseimbangan nantinya dalam kehidupan kamu untuk setiap perjuangan yang kamu lakukan untuk bisa mewujudkan semua keinginan, harapan. Dan untuk itu mungkin kamu boleh sedikit menikmati apa yang sudah kamu capai ya dalam hidup kamu. Mungkin satu persatu impian dan harapan kamu mulai bisa kamu wujudkan. Kamu boleh menikmati hidup, berikan reward untuk diri kamu karena telah berjuang sampai saat ini. Berikan diri kamu ketenangan, kedamaian,
kedamaian jiwa setelah apa yang sudah kamu perjuangkan. Setidaknya kamu boleh memberikan hadiah kepada diri kamu sendiri karena sudah bertahan sampai saat ini, karena sudah kuat untuk berjuang selama ini. Oke. Teruslah jadi pribadi yang positif pastinya. Meski harapan dan keinginan kamu mulai bisa terwujud satu persatu. Oke, dan teruslah berjuang karena hidup memang adalah perjuangan. Dan di sini ada the Chariot. Dan untuk setiap harapan dan keinginan yang kamu perjuangkan, semua itu tidak lepas dari semangat yang ada di dirimu ya, potensi di dirimu, kemampuan di dirimu, kamu mampu menemukan kepercayaan di dirimu kembali, mampu berusaha menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik di hidup kamu. Oke, mampu memperbaiki keadaan, membenahi situasi yang mungkin selama ini hampir membuat kamu menyerah dan putus asa. Dan untuk itu kamu harus terus bertahan dan terus berjuang dan percaya. Kamu harus percaya akan ada keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Bisa karena jalanmu akan dipermudah untuk bisa menggapai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, dan yakin keadaan akan kembali stabil, keadaanmu akan kembali membaik. Karena setelah badai, setelah hujan akan ada pelangi untuk kamu. Oke? Dan teruslah bermimpi besar dan berjuanglah untuk bisa mewujudkannya. Timbulkan potensi di dirimu, temukan kepercayaan di dirimu untuk terus bisa melihat peluang, melangkah ke depannya, memperbaiki semua keadaanmu, dan artinya untuk setiap harapan dan keinginan tentang kebahagiaan di hidupmu bisa terwujud. Oke? Segini dulu readingannya untuk Cancer, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate jangan dipaksakan ya, berarti kartu ini belum membaca energimu, tetap ambil positifnya. Oke, dan semoga bermanfaat dan menghibur Cancer dimanapun berada. Mungkin sebagian Cancer saat ini sedang merasakan kegelisahan, kekecewaan, kesedihan di dalam kehidupannya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, membuat Cancer lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan yang memang penuh permasalahan. Teruslah berjuang untuk kehidupan kamu yang lebih baik dan wujudkan setiap harapan dan keinginan kamu. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!